apa hubungan antara public speaking atau kemampuan public speaking dan keberhasilan seseorang, apakah dia seorang atlet, pebisnis, atau profesi yang lain. Satu statement dari Warren Buffett, dia mengatakan begini, Anda dan saya dapat meningkatkan nilai diri kita lebih dari 50% hanya dengan memiliki kemampuan public speaking. Sampai segitu pentingnya ya, Coach ya. Value-nya apa, bisa naikin value orang tuh sampai segitu tingginya ya. Public speaking misalnya gitu, Coach ya. Setuju, karena dengan kita punya ide, gagasan, atau punya pendapat tidak dapat disampaikan dengan baik, maka pendapat itu kan menjadi keliru penangkapan orang. Itu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Agung Setiawan, di channel Mas Mas Official. Oke Pak E, jadi ada hasil survei dari YouGov Inggris bahwa 3 ketakutan masyarakat Inggris itu adalah 1. Ketinggian, 2. Ular, dan 3. Public speaking. Nah, hari ini saya ngobrol tipis-tipis nih sama pakar public speaking Indonesia versi Koran Kontan. Dan beliau juga motivator keuangan versi Metro TV. Kita simak ya video ini, ngobrol tipis-tipisnya sampai selesai nih Pak ini, karena ini penting banget nih. Dan ini adalah saya bersama Coach Hongki Hajanto. Coach, apa kabar Coach? Mas, senang ketemu hari ini. Iya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Iya, baru ketemu nih Coach kita nih. Iya, pasca pandemi lama nggak ketemu. Dan ketemu juga lagi itu masih online aja Coach ya. Iya. Saya sering tanya tentang prediksi tim badminton Indonesia. Iya benar Pak ini. Karena Coach Hongki ini juga memang penggemar badminton nih, dan main juga. Anaknya pun juga sempat latihan ya Coach ya. Anaknya sempat agak serius untuk ikut menjadi atlet, tapi jalan hidupnya berbeda gitu. Nggak sempat jadi atlet. Coach, ini Coach kita mau ngobrol tipis-tipis nih soal public speaking nih, dan relate-nya nih ke profesi saya nih, kan gitu kan. Mulai dari kapan tuh Coach, mulai tertarik dengan public speaking Coach? Kalau ini boleh ceritain dikit Coach. Ya, jadi ada mitos gini Mas Was, bahwa orang yang introvert adalah orang yang susah untuk bicara di depan umum. Orang yang bisa public speaking adalah extrovert, atau bawaannya memang suka ngomong. Yang sulit ngomong, pendiam, pemalu, itu agak susah. Tapi saya nggak percaya dengan itu. Sama dengan Mas Was juga nggak percaya bahwa bakat itu satu-satunya faktor sukses seorang atlet. Harus ada latihan kan, bakat plus latihan. Saya seorang akuntan. Jadi, saya bukanlah orang yang punya kepribadian tanda kutip bisa ngomong depan umum. Saya juga mengalami hal yang kebanyakan orang alami, ya, gugup, gemetar, keringat dingin, bingung, stres, lupa apa yang harus disampaikan saat ngomong di depan umum. Tapi ingat bahwa Mas Was pasti setuju, latihan adalah kunci keberhasilan kan? Latihan kunci keberhasilan. Betul. Jadi ketika saya dulu sebagai akuntan, kemudian saya melihat pimpinan saya bisa ngomong, bagus saat presentasi, dia akuntan juga. Lalu saya tanyalah kepada beliau, Bu, gimana cara saya bisa ngomong sebaik Ibu? Kamu harus latihan, ikut kelas public speaking, baca buku. Nah, nasihat beliau, mendengar nasihat itu tadi, ya saya mulai melakukan 3 hal tadi. Ikut kelas public speaking, latihan, baca buku. Nah, akhirnya bisa ngomong juga. Secara teratur, terstruktur. Nah, gambarannya gitu, Mas Was. Kalau awal latihan tuh Coach ikut siapa Coach yang ini banget tuh, yang menginspirasi Coach Hongki ini sampai saya jadi pakar gini nih? Ya, jadi latihan itu kan ada 2. Satu secara formal, kita ikut kelasnya, kita ikut pelatihannya. Nah, ada beberapa tuh yang saya ikut. Ada Dr. Ernest Wong, Tunggal Semwaringin. Kemudian beberapa di dalam luar negeri. Lalu yang kedua, berlatih sesudah ikut kelas itu. Yang paling penting kan latihan sesudah kelasnya. Kelas public speaking 2, 3, 4 hari palingan kan, mungkin 5 hari mentoknya. Sesudah itu kan butuh tempat latihan. Berbagi salah satu. Jadi teman-teman, khususnya para subscribe dari Mas Was, kuncinya latihan. Kalau ini Coach, latihan secara langsungnya Coach, dulu tuh awal lu berbagi ke siapa Coach? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya kebetulan memilih profesi sebagai trainer atau motivator. Jadi mau tidak mau ya akan latihan di depan audiens. Namun sebelum masuk ke sana, ya kalau teman-teman
yang atlet kan pasti ngerti sebelum pertandingan kan ada persiapan. Persiapan itu kalau tinju kan tinju bayangan gitu ya. Ya, Sedo. Badminton juga ada kok pelatihan Sedonya. Ada juga Sedo. Iya, betul. Mempersiapkan untuk event besarnya atau pertandingan sebenarnya. Nah, biasanya kalau saya memberikan tips, latihannya 1, depan cermin. Depan cermin. Ya, jadi kalau naskahnya sudah ada, maka latihanlah depan cermin. Lalu yang kedua, latihan dengan siapapun yang mau mendengarkan. Nah, ini penting nih, Mas Was juga teman-teman. Karena saat ini kan sosial media kan gampang kita akses. Iya, betul. Pak, atau Coach Ongki, saya nih latihan dengan siapapun, nggak ada yang mau dengerin. Tenang, tinggal live Facebook. Ya kan? Live Facebook, ngomong aja di situ. Ada yang dengerin syukur, nggak ada juga nggak apa-apa. Namanya kan kita latihan. Nah, misalnya Sedo tadi badminton kan, kan nggak perlu kita pusingin orang lihat atau nggak lihat. Yang paling penting kan kita berlatih di sana. Ya. Jadi kunci yang kedua adalah latihanlah di sosial media dan live di sana. Tapi kalau saya live kan ngomongnya AO, yang namanya kan latihan. Jadi kan terkadang kita atau teman-teman merasa harus tampil prima, sementara proses yang kita pahami adalah proses latihan. Jadi yang saya lakukan itu, Coach. Depan cermin, bicara dengan siapapun, kemudian sebelum presentasi kan, kemudian latihan, misalnya di kamar mandi misalnya, sehari kita 2 kali mandi, ambil waktu untuk latihan. Jadi materi yang akan dipresentasikan adalah materi yang matang karena hasil latihan. Artinya mesti ada naskah dulu, baru latih atau memang langsung ngomong gitu aja tuh? Nah ini saya ngasih bocoran tipis-tipis lagi ya. Kalau bicara public speaking secara umum, maka Mas Was dan teman-teman ingat 3B. 3B. Iya, yang pertama berani. Yang kedua adalah berurutan. Nah, yang ketiga bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ya, jadi ingat aja, Pak, saya ingin menguasai public speaking. 3B. Punya confidence atau keberanian, punya strategi menyusun secara berurutan, dan yang ketiga bisa menampilkan bahasa tubuh secara menarik saat depan kamera, depan orang, dan seterusnya. Itu tuh Coach, sebenarnya tuh yang jadi krusial lah itu buat atlet-atlet nih, terutama pengalaman sendiri nih Coach. Iya. Kayak saya gini dulu kan, kalau suruh ngomong nih Coach, lu aja dulu gitu-gitu loh Coach, ya kan? Karena atlet itu juga kan karena nggak terbiasa Coach. Betul, sama di kelas juga ya, lu yang ngomong ya, lu yang presentasi lah, kita dengerin aja. Ya setuju. Karena yang tadi Mas Was katakan bahwa ketakutan terbesar orang, ya betul bahwa salah satu public speaking. Public speaking, ya benar. Nah mungkin yang saya ingin sampaikan gini Mas Was juga teman-teman, apa hubungan antara public speaking atau kemampuan public speaking dan keberhasilan seseorang, apakah dia seorang atlet, pebisnis, atau profesi yang lain. Nah saya ingat satu statement Mas Was dari Warren Buffett, dia mengatakan begini, Anda dan saya dapat meningkatkan nilai diri kita lebih dari 50% hanya dengan memiliki kemampuan public speaking. Jadi Mas Was bisa bayangkan, pandangan orang terhadap Mas Was bisa lebih baik 50% apabila lancar ngomong. Pandangan orang terhadap seorang atlet akan lebih baik 50% karena kelancaran dia ngomong, selain prestasi tentunya. Iya, betul. Artinya gini, teman-teman yang atlet, ketika Anda bisa ngomong dengan baik, terstruktur dengan baik, Anda tidak saja membangun prestasi di dunia atlet yang sementara digeluti, bisa di badminton, sepak bola, dan sebagainya. Tapi Anda juga membangun personal branding atau image di hal yang lain. Minimal pertambahan subscribe, pertambahan follower. Dan follower subscribe ini kan sosial kapital. Yang bisa diolah itu menjadi hal yang lain. Apakah menggunakan itu sebagai bagian promosi produk, mendapatkan sponsor, dan seterusnya. Jadi, pahamilah bahwa public speaking ini juga dibutuhkan selain dari keterampilan atau kemampuan skill kita atlet di atlet. Iya, betul. Contohnya Coach, untuk kita bisa ngejual diri nih di luar skill ini loh, di luar skill kita atlet loh ya. Betul. Nah, ini yang sering ditanyakan, ada 3 hal yang sama tapi beda. Kalau anggota parlemen kita DPR, MPR kan ada satu sesi yang menakutkan, tanda kutipnya doorstop. Keluar rapat, dicegat wartawan, ditanyai. Tiba-tiba gitu ditanyai. Nah, kalau pembicara seperti saya, itu namanya impromptu, dadakan. Nah, atlet juga sering pastinya, apakah dia menang atau kalah, tapi umumnya menang, diwawancarai. Ya, sekarang tuh emang kita tuh pada saat menang kalah itu suka press conference, ya kan? Iya. Nah, terus juga kadang tuh langsung dicegat tuh wawancarain. Nah, itu tuh kalau kita nggak ada persiapan kan, AIU gitu ngomongnya tuh. Betul.
Nah, ini tips yang pertama bagi teman-teman tentu mempersiapkan itu. Namun jangan terjebak dengan mempersiapkan apa yang dibicarakan, lupa mempersiapkan pertandingannya. Nah, itu dia tuh. Ini kan dua hal yang berbeda dan sama-sama penting, iya kan? Nah, dalam pertandingan itu untuk membangun kehandalan teman-teman atau brand Anda di olahraga tersebut. Badminton menang terus, juara terus kan berarti brandnya naik. After atau sesudah acara itu dalam proses wawancara membangun personal branding Anda di dunia maya gitu ya atau di dunia sosial media. Jadi harus dipersiapkan, minimal ditulis gitu, dan harus dibuat kerangkanya. Nah, kerangka dalam presentasi kan cuma 3 atau kerangka dalam public speaking kan cuma 3, pembukaan, isi dan penutupan. Iya, betul. Pembukaan itu macam-macam tekniknya gitu ya. Isinya paling banter 3 deh. 3 hal. Misalnya kalau Mas Was sering ingat paling sering ditanya apa sih kalau setelah pertandingan? Ya kan ditanya tuh gimana jalan pertandingan tadi nih, kok bisa menang misalnya gitu kan. Okay. Nah, terus apa nih yang faktor pendukung Anda menang gitu kan. Kerucutkan 3. Jadi selalu ngomong 3. Jadi ada 3 hal yang membuat kami misalnya kalau ganda ya dan pasangan bisa meraih kemenangan hari ini. 1 tentu persiapan. Jadi ada strukturnya. 2 tentunya ya dukungan supporter atau apapun ya. Yang ketiga adalah mentalitas, misalnya contoh. Jadi akhirnya pembicaraan itu menjadi terstruktur karena ada poin tadi. Dan ini harus dipersiapkan. Minimal dilatih 1, 2, 3, 4 kali lah. Dipersiapkan. Iya. Artinya kan sebenarnya kan ibaratnya gitu lah. Ini kan misalnya jadi apa ya? Bukan yang utama. Tapi kan kita coba nih berusaha jadiin latihan sekali-sekali gitu kan. Terus udah jadi habit. Betul. Ini aja ngobrol kita udah dapat insight nih, Coach. Dari Coach Hongkin ini luar biasa banget nih, Pak En ini. Insightnya gini, sebenarnya kalau kita nih bisa mempersiapkan dari tulisan aja nih, apa yang kita, kalau saat menang, saat juara, kita mau ngomong seperti ini. Betul. Itu kan nanti kan sama aja tuh, bahwa mindset kita tuh, bahwa kita tuh mau menang. Kita mau juara. Mensugesti gitu ya. Mensugesti dong, iya kan? Artinya kan, wah ini luar biasa banget nih, Coach. Betul. Dan yang dimaksud Coach kan setelah menang apa gitu kan nanti kan ada kita tuh bisa jual hal yang lain lagi kan. Betul. Kan, Coach, itu mesti disiapin di awal ya. Betul. Menjual yang lain tuh apa, Coach, kalau versinya Coach ini? Misalnya contoh ya, ini ide saja ya. Misalnya contoh kalau saya melihat ya, ini kita studi kasus ya. Misalnya kan saya sering nonton pertandingan badminton sebagainya. Nah, salah satu pertandingan terakhir yang saya nonton si Minion main. Ya. Lalu sesudah itu diwawancara lah saat mereka menang di Sudirman kemarin kan. Penampilan pertama sudah rehat panjang saat cedera. Lalu ada pewawancara yang bertanya, apa sih makanan kesukaan dari Kevin? Chinese food kesukaannya. Dia mengatakan, ya semua Chinese food saya suka. Benar nggak? Jawabannya benar. Namun kalau misalnya pemerintah dalam hal ini pintar, bisa kerjasama dengan atlet. Mempromosikan wisata kuliner Indonesia atau wisata yang lain di Indonesia. Nah ini Pak Sandiaga kalau nonton gitu. Misalnya contoh ya. Misalnya contoh gitu ya. Sudah disetting di awal ya. Kevin ditanya, kamu suka makanan apa? Chinese food. Mungkin dia ngomong, capcay, katakanlah begitu. Tapi ada satu makanan Indonesia yang paling saya suka, yaitu nasi Padang atau rendang. Nah, kamu tahu nggak apa itu rendang? Dia jelasin. Jadi dalam wawancara yang disiarin di seluruh dunia itu, si Kevin ini, atlet ini mempromosikan satu kuliner tradisional Indonesia yang sudah disetting di awal. Dan ini kan ada muatan promosi. Nah, tentunya si atlet ini mendapatkan dampak tambahan. Ya mungkin ada sponsor kan. Iya benar, sponsor makan Padang. Iya, dia kan dapat dampak tambahan dari ucapan yang disampaikan. Tidak saja penghargaan yang didapatkan saat menang, tapi juga ada dampak ekonomi lain yang dia bisa dapatkan. Apakah karena sponsor dari Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan sebagainya. Ini bisa disetting sebetulnya. Dan ini kan di-share di seluruh dunia. Nah, kenapa kita tidak manfaatin momen itu? Sayang. Artinya kalau misalnya dia cuma ngomong 1-2 kata, benar nggak? Jawabannya betul. Tapi kan semestinya bisa lebih dari itu. Iya, kalau kita emang udah terbiasa ya kan? Disetting disampaikan. Nah, namun tantangannya adalah ini jangan mengganggu konsentrasi juga gitu. Kalau konsentrasi mau ngomong apa ya. Lupa. Bahkan mungkin bisa promosiin produk dia sendiri. Kalau pas udah ada ini ada produknya kan. Betul. Sampai segitu pentingnya value-nya bisa naikin value orang tuh sampai segitu tingginya ya. Public speaking misalnya gitu, Coach ya. Setuju, karena dengan kita punya ide, gagasan, atau punya pendapat tidak dapat disampaikan dengan baik, maka pendapat itu kan menjadi keliru penangkapan orang. Itu satu.
kita punya pendapat, ide, gagasan tidak pernah disampaikan, dipikir atau orang berpikir Anda dan saya atau para teman-teman kan tidak punya ide pendapat, dianggap bodoh tanda kutip. Karena kita tahu sih, tapi malu menyampaikan itu. Iya, kadang kita kan malu, takut salah gitu kan, ntar gue diketawain nih. Betul. Nah, itu gimana tuh Gus ngatasinnya Gus? Pertanyaan bagus ya. Tadi kan B yang pertama berani. Berani ini diawali dengan 3 sikap mental sebetulnya. Jadi teman-teman yang mau untuk belajar public speaking, awalilah pola pikirnya 3 hal ini. 1, dalam public speaking tidak ada yang salah dan benar. Kecuali hoax dan saran, nah itu keliru kan. Lalu yang kedua, yang ada hanya menarik dan tidak menarik. Karena kalau kita baca definisi public speaking di kamus Webster Third International Dictionary mengatakan bahwa the art of making speech in front of public. Jadi seni menyampaikan sesuatu di hadapan umum. Kata seni ini kita tidak bisa mengkategorikan ini salah dan benar kan. Mas Was suka lukisan Avandi. Saya nggak suka, saya nggak bisa mengatakan, Mas ini lukisannya salah. Enggak, ini kan bicara selera. Bicara genre saja. Oh, Pak Ongki ngomongnya terlalu cepat. Ada orang suka, ada orang nggak suka. Ini genre saya. Ngomongnya cepat. Mas Was misalnya, saat membuat podcast, menambahkan 1-2, mungkin bahasa Jawa gitu ya. Iya, betul. Itu kan genrenya. Kita nggak bisa mengatakan, oh salah Mas Was. Nggak bisa. Ini kan bicara selera saja. Jadi sekali lagi, mentalitas pertama, teman-teman, tidak ada salah dan benar. Lalu, yang kedua, public speaking ini, kualitas datang dari kuantitas. Latihan lagi tadi kan? Latihan lagi. Sama lah, Mas Was kan pasti setuju. Latihan backhands itu nggak mungkin sekali 2 kali. Nggak kan? mungkin. Ribuan, puluhan ribu kali dia latih. Bahkan kalau drilling aja sampai 2.000-3.000 bola kan, Coach. Kan? Nggak mungkin sekali 2 kali. Jadi, kualitas datang dari kuantitas. Jadi, teman-teman ingat aja, kualitas datang dari kuantitas, tidak ada salah dan benar. Lalu, yang ketiga, kalau bicara tentang mentalitas teman-teman harus ingat dalam public speaking, pengulangan adalah ibu semua keterampilan. Jadi makin sering kita ulang, makin terampil kita. Karena 3 hal itu yang kita ingat aja. Artinya gini, Coach, kalau saya tangkap ini kan, kalau kita bicara masalah public speaking, ini kan ada masalah cuman point of view sama view of you. Artinya kan pendapat kita sama sudut pandang kita. Di situ kan emang nggak ada yang salah, ya kan? Betul. Di situ lah kita harus berani ya, kalau ngomong gitu ya. Betul. Nah, tinggal keberanian itu disusun secara berurutan. Ingat saja yang tadi saya sampaikan, Mas Was, bahwa ada pembukaan, ada isi, ada penutupan. Ketika diwawancarai, maka bukalah itu dengan banyak teknik pembukaan. Misalnya, membuka dengan cerita. Mas Was, gimana tanggapan dari pertandingan tadi sehingga bisa menang? Nah, bisa mulai cerita. Nah, awalnya kami datang ke sini memang tidak ditargetkan juara, tapi alhamdulillah ketika kami di pertandingan tadi bermain dengan baik, hanya bisa juara. Minimal ada 3 hal lah yang saya bisa sampaikan sebagai kunci kemenangan kami. Misalnya 1, 2, 3. Jadi bukalah dengan sedikit cerita, pengalaman sepanjang pertandingan itu. Jangan kepanjangan ceritanya gitu ya. Ntar jadi dongeng. 1, 2, 3, 4 kalimat gitu ya. Lalu pakai 3 poin aja. 3 hal yang membuat kami menang. Ada 3 hal yang menarik kalau saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita review pertandingan tadi ya. Lalu pakai penutupannya. Ya, saya mengajak para supporter. Tentu pakai ajakan, tetap mendukung kami sehingga di event yang akan datang kami tetap bisa meraih kemenangan yang sama. Ya, kami mengajak juga, misalnya contoh ya, tutup pakai ajakan ya. Kami mengajak teman-teman yang saat ini belum juara, ya tidak perlu patah semangat karena di event masih ada event yang lain, mengajak yang kompetitor atau pesaing atau yang kalah itu untuk tetap semangat misalnya. Jadi strukturnya itu saja, pembukaan pakai cerita, isi pakai plus minus segitiga, tutup pakai ajakan. Dan ini memang harus disusun sehingga bicaranya teratur. Nih, kalau saya aja nih, lihat Coach Ongki ngomong nih, enak gitu loh. Gestur tubuh tuh juga enak nih Pak ini. Kalau saya lihat nih kan tuh gestur tubuhnya tuh bagus gitu. Itu sampai seberapa penting Coach kalau gestur tubuh? Karena kan gini, kalau ngomong atlet nih, gestur tubuh yang menang, yang kalah kan beda tuh Coach. Betul nggak? Mungkin ada yang nunduk, ada yang ini. Nah, itu gimana Coach? Nah, ini pertanyaan bagus. Apapun yang kita tampilkan, yang kita sampaikan, itu harus ada unsur emosinya. Jadi misalnya kalau saya kalah, maka saya harus menang dari kekalahan saya. Menang apa sih? Menang opini publik.
Sehingga kan ketambahan like, share, komen. Semangatlah Mas Was, misalnya kalau misalnya contoh kalah ya. Nah itu kan harus dapat simpati lah. Dapat simpati. Nah simpati itu menyebabkan bertambahnya follower kan, bertambahnya subscribe. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa teman-teman atlet ini kan punya kesempatan yang luar biasa untuk membangun sosial kapital. Sosial kapital itu subscribe, follower, kemudian pertemanan yang dapat digunakan sesudah atau sementara jadi atlet. Apakah itu endorse produk, dan lain-lain kan ada dampak ekonomi di sana. Nah, kalau kalah tentunya bahasa tubuh harus juga mengundang simpati gitu ya. Gimana bahasa tubuh? Ya Anda tampilkan kesedihan itu. Tetapi ada optimisme di balik kesedihan itu. Ya nggak mungkin kalah sambil cengar-cengir misalnya kan. Malah aneh kan gitu. Ya aneh dan mungkin dicibir oleh netizen kan. Netizennya sudah mendukung mati-matian, ya ketawa-ketawa. Ya harus menampilkan ekspresi sedih. Tapi di sedih itu kan ada hal yang mengundang empati, yaitu tidak menyalahkan yang lain gitu ya, tapi kembali ke diri sendiri dan membangun optimisme. Ya ada 3 hal yang kami bisa pelajari dari kekalahan ini yang mungkin kedepannya bisa membuat kami lebih baik. Yang pertama ya tentu persiapan harus lebih ditingkatkan. Yang kedua ya mungkin ya mentalitas yang saya dan pasangan belum miliki lebih baik, itu trauma saya. Yang ketiga titik-titik misalnya. Jadi empati itu dibangun. Nah kedepannya ya kami berusaha semaksimal mungkin tentu tetap mengajak doa dan bantuan support dari para netizen bisa mendorong kami untuk bisa berbuat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara. Nah ini mengundang simpati. Nah itu adem tuh Coach kalau bisa kayak gitu Coach. Karena kan juga ada ya maksudnya netizen tuh komentar enggak tuh. Itu udah kalah ketawa-ketawa begitu kan sering juga terjadi kan. Betul. Jadi kan, mungkin tidak ada maksud si atlet ketawa. Nggak ada maksud. Ya, dia menghibur diri dan pada momen tertentu. Cuma kan ya namanya sosial media ini kan sensitif. Mas. Ya. Jadi ya dia harus, netizen ini kan juga deg-degan ya. Apalagi kalau badminton kan dia rally point kan. Beberapa kali misalnya poinnya sama, wah dia kan sport jantung gitu ya. Waduh kalah. Nah, terus dia ketawa kan, membuat simpati kan. Akhirnya, padahal gini loh, pas ketawanya mungkin lagi bercanda sama temennya, menghibur lah atau apa gitu kan. Tapi kan ditangkap kamera atau di video gitu kan lain nih Coach ya. Jadi disitulah gunanya public speaking tuh pada saat kita misalkan diwawancara atau apa tuh kita bisa menjelaskan hal seperti itu. Betul, ya. menjelaskan dengan konteks yang tepat. Nah ini Coach, kalau saya ini kan pas kebenarannya nih Coach, ini kan saya juga ada kepentingannya ini kan setelah atlet pensiun Coach. Kalau menurut saya ya ini public speaking ini kan bagus sekali tuh karena apalagi zaman-zaman saya dulu kan orang tuh jarang sadar lah perlunya ini gitu loh. Nah ini Coach kalau buat mantan atlet gitu loh, dia mungkin sebagai pelatih, sebagai pebisnis itu apa Coach yang mesti di ini nih Coach? Nah pertanyaan bagus dari Mas Was. Teman-teman, hal yang paling penting satu, yang namanya atlet dan dia sudah masuk ke tingkat nasional. Maka yakinlah bahwa kemampuan dia di atas rata-rata. Wah, tapi kan Coach Ongki saya nggak pernah juara dunia. Saya nggak pernah juara, katakan dunia agak jauh nih. Saya nggak pernah juara Asia misalnya. Asia terlalu jauh, saya nggak pernah juara Asia Tenggara. Tapi Anda masuk ke pelatnas, mewakili satu cabang olahraga, minimal Anda juara di antar 270 juta penduduk. Iya, betul. Jadi public speaking yang nantinya hubungan dengan public speaking, satu punya keyakinan diri itu dulu. Lalu bagaimana public speaking ini bisa membawa dampak ekonomi misalnya ya. Salah satunya memproduksi konten sebetulnya. Misalnya contoh ya, saya atlet, katakanlah atlet lari misalnya, atau atlet badminton. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu, ngajarin atau berikan tips gitu ya, seputar dengan profesi dia sebelumnya. Kan mantan atlet ya, keahliannya sebelumnya. Wah, tapi kan ada yang lebih jago dari saya, misalnya kan? Betul. Kembali public speaking bicara selera. Cara kita mengemasnya kan mungkin berbeda. Cara kita ngomong juga mungkin berbeda. Cara kita menjelaskan juga mungkin berbeda. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika kelancaran bicara, maka ide pendapat itu bisa tersampaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, bisa membangun kembali lagi sosial kapital tadi. Jadi seorang atlet membuat konten yang rutin, apapun kontennya, mendapatkan simpati, subscribe-nya banyak, follower-nya banyak, ini menjadi modal kan. Karena orang berpikir paling utama kan modal itu uang dalam usaha. Iya betul, banyak berpikir seperti itu. Saya nggak punya uang, nggak punya.
Modal itu satu keterkenalan. Atlet ini kan punya reputasi yang sangat baik. Dan reputasi sebenarnya bisa dibangun, yang tadi saya katakan, ketika dia masih atlet, dia bangunlah reputasi saat diwawancarai, dan dia bisa membangun reputasi itu, menjawab pertanyaan dengan baik, bahasa tubuhnya baik, itu reputasi sementara dibangun, citra sementara dibangun. Citra ini kan akan melekat. Apakah dia aktif, apakah dia pensiun? Iya, image kan melekat. Nah, ketika dia pensiun pun image itu tetap positif misalnya, maka brand dan sebagainya bisa mengajak dia kerjasama. Jadi satu, untuk atlet tadi ya, public speaking bisa membantu saat dia aktif, membangun sosial kapital. Saat dia tidak aktif lagi, maka si atlet ini bisa membuat konten-konten sekali lagi. Iya, benar-benar. Kalau misalkan atlet yang berbisnis nih, Coach, ya kan, itu dia artinya kan mesti mengkomunikasikan produknya kan, Coach, ya kan. Nah, itu tuh jadi mesti apa tuh Coach yang dilatihnya itu dalam public speaking tuh Coach? Nah, tergantung. Kan ada kan tuh public speaking untuk seller, untuk apa ya, presentasi lah. Betul. Jadi inti atau core dari public speaking cuma 3 tadi ya, berani, berurutan, atau bahasa tubuh. Apapun profesinya dan apapun tujuannya, basicnya cuma 3 tadi. Saya ingin untuk mempromosikan produk saya. Saat ini kan promosi menjadi murah karena sosial media ini kan mudah kita akses. Namun kebanyakan kan teman-teman dan saya menjadi konsumen. Kita nonton konten orang. Nah, kenapa nggak bikin konten sendiri? Tapi kalau bikin konten nggak repot. Media kan sudah kita miliki. Akun Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Akunnya kan gratis diakses. Peralatan, semua orang punya peralatan kamera yang saat ini teman-teman miliki. Saya yakin lebih dari cukup untuk mengambil gambar, video, durasinya pendek, 3-5 menit, saya yakin pasti cukup. Tinggal tambah, suaranya kan murah, mic eksternal. Modal itu saja, dimulai. Kemudian, kembali lagi ya, kalau misalnya mau mempromosikan produk, ya tentu satu, kelancaran bicara. Urutan tadi kan ada pembukaan, ada isi, ada penutupan. Bahasa tubuh jangan pasif, ya aktiflah bahasa tubuh. Sehingga bahasa tubuh aktif ini membuat orang tidak saya menangkap pesan dari verbal, tapi dari non-verbal juga. Nah, kuncinya apa sih bahasa tubuh? Latihan. Sama dengan atlet, latihan smash berkali-kali ya, langsung bisa. Gerakan tangan misalnya, gerakan tangan kan kalau misalnya saya bisa bagi tipis-tipis ya. 3 gerakan tangan yang paling penting, menghitung dengan jari. Jadi kalau teman-teman punya poin, ada 3 hal yang saya bisa rasakan. Lalu yang kedua, menunjuk. Ya, teman-teman, hari ini saya menunjuk bahasa gerakan tangan dasar gitu ya, menunjuk. Lalu itu ada ini juga ya, ada tataran juga ya Coach ya? Ya, gitu. Betul, ada aturan tidak tertulis lah. Iya, artinya kan ya inilah sopan santunnya lah itu gitu ya, yang pantasnya gitu. Nggak mungkin kita nunjuk-nunjuk kalau ngomong kan. Betul. Lalu yang ketiga tadi kan menghitung dengan jari, kemudian menunjuk ya, kemudian yang ketiga menggambarkan. Sesuatu yang bisa kita gambarkan ya, besar, ya, kecil, kita bisa mulai, tidak semua kata harus kita gambarkan, itu kan bahasa isyarat nantinya. Tapi ada kata yang secara umum dapat kita gambarkan, dengan bahasa tubuh digambarkan. Kemenangan hari ini mengajarkan saya 3 hal. Nah, menang misalnya kan, itu bisa digambarkan dengan bahasa tubuh. Tapi tidak semua kalimat harus digambarkan sekali lagi. Nah, kan bisa dilatih. Nah, kalau ini Coach, namanya atlet nih, mantan atlet kan, misalnya kan padat sama latihan juga kan. Betul. Efektifnya nih Coach, kalau buat melatih public speaking nih, mungkin kan itu berapa lama sih Coach seharinya gitu, atau mungkin seminggu 3 kali, atau sehari itu mesti berapa kali, atau sekali latihan itu mesti berapa lama gitu. Itu efektifnya gimana Coach? Yang paling penting adalah kelancaran bicara. Kelancaran bicara ini datang dari seringnya latihan. Ya. Kembali makin sering makin bagus tentunya. Seberapa sering tergantung waktu yang bisa disisihkan. Tetapi niat menyisihkan itu harus ada kan? Ya itu kan maksudnya tuh berapa nih, berapa menit gitu. Kalau pertanyaannya berapa menit? Nah paling gampang gini deh. Seberapa mungkin dia menyisihkan waktu. Nah latihan bicara ini kan tidak bicara atau tidak ada durasi yang tertentu. Contoh misalnya ya, saya ingin bikin video pendek 1 menit. Ya, dengan saya ingin bikin video untuk di-post di YouTube durasinya 15 menit. 1 dan 15 tentu berbeda. Kalau 1 menit nggak terlalu lama, mungkin 20 sampai 30 kali mengulang. Kalau bisa katakan baru ya, kan dia harus tulis dulu apa yang dibicarakan.
hingga dapat gambaran. 20-30 kali mengulang sudah lancar untuk 1 menit itu. Kan cuma 1 menit ya kita tinggal tulis, ngomong. Hai guys, hari ini saya mau bagikan tentang 3 tips bagaimana cara forehand yang baik. Nah, misalnya contoh, 1, 2, 3. Sambil peragain, dia hafal aja. Halo guys, hari ini saya mau bagikan 3 kegagalan orang dalam backhand misalnya ya. 1, 2, 3 itu dia hafal 1 menit kan. Jadi kalau durasi 1 menit agak lebih mudah. Durasi agak panjang, nah tergantung. Kalau seperti ini kan durasi agak panjang, apakah dia susun materinya kan ada yang ngasih tanya jawab, pertanyaan jawab, atau sisi yang mengalir gitu. Kembali lagi relatif. Ya itu emang kadang kan jadi kendala tuh buat jadi tantangan lah itu. Artinya gue udah capek latihan nih, malas lebih enak scroll ini kan. Artinya kan sebenarnya sesimpel itu ya, dengan mengulang 20-30 kali aja untuk yang 1 menit itu udah bisa beres gitu kan. Dan ambil waktu-waktu yang tidak produktif. Misalnya contoh ya, misalnya contoh, dia dalam perjalanan dari rumah ke tempat latihan misalnya kan, pakai mobil, pakai motor, sebenarnya bisa latihan. Perjalanan kan butuh waktu, nggak mungkin kan 1 menit tiba, nggak mungkin. Oke, mandi misalnya saya katakan tadi kan, sambil mandi bisa latihan. Halo guys, biasanya nyanyi, kita ngomong aja ya. Betul. Hai guys, hari ini saya ingin bagikan tentang, halo guys, hari ini saya mau cerita pengalaman atau kegiatan hari ini. Itu dilatih. Ya berarti emang sampai segitu pentingnya sebenarnya public speaking ya, buat kita ningkatin value kita lah ya sebagai atlet, mantan atlet, ya kan, gitu ya. Nah Coach, kalau Coach sendiri nih Coach, dari sekarang ini kan pakar nih Coach, dari pakar juga, terus kan jadi motivator, itu kan versi Moto TV. Kalau lebih senang dikenal jadi apa Coach? Maksudnya sebagai pakar atau sebagai ini motivator keuangan itu Coach? Oke. Jadi kalau ininya Coach, pakar public speaking kan adalah satu brand yang disematkan oleh koran kontan tadi. Ya. Pakar ini kan datang karena pengalaman yang panjang plus ada pengetahuan dari pengalaman itu. Jadi perkawinan 2 hal. Orang mengatakan pakar apalagi lebih dari 10 tahun misalnya begitu. Dan ada sesuatu yang dapat disampaikan dalam bentuk pengetahuan. Nah, saya nulis buku Public Speaking Mastery dan kebetulan menjadi bestseller versi Gramedia Pustaka Utama. Jadi lebih dari 15 kali cetak lagi buku Public Speaking Mastery itu. Nah, 2 hal tadilah yang menyebabkan koran tadi memberikan saya gelar tadi. Nah, kepengen dikenal seperti apa? Kepengen dikenal sebagai orang yang memberikan dampak kepada orang lain. Apakah dampak ekonomi, karena motivator keuangan tadi ya, atau dampak soft skill karena public speaking tadi. Tapi intinya dampak. Intinya dampak, menginspirasi orang. Sama dengan Mas Was kan bikin channel ini kan ingin dampak juga. Ya, betul. Saya juga maksudnya mau bermanfaat lah. Betul. Ibaratnya saya atlet, apa nih yang saya kontribusi lagi untuk atlet-atlet adik-adik lah atau teman-teman yang mantan juga kan. Karena kan ada kegelisahan saya tuh terkadang mantan atlet ini juga ada yang nggak berkembang gitu kan Coach. Ini kan maksudnya kan ya kita kan sebagai mantan atlet juga kan, wah kok apa nih yang bisa kita bantu nih kan gitu kan Coach. Salah satunya ini saya kan menginspirasi ngobrol tipis-tipis nih sama Coach Ongki kan. Gitu sih Coach. Nah, kalau saya bisa simpulkan atau saya bisa sampaikan, teman-teman atlet, Mas Was juga sama, menang harus 2 kali. Menang harus 2 kali. Menang dalam pertandingan dan menang dalam hidup. Oh iya benar. Jadi kita mempersiapkan menang dalam pertandingan, bagus nggak? Bagus. Tapi mempersiapkan menang dalam hidup juga. Karena tidak semua atlet kan menang dalam hidup mereka. Iya betul. Jadi 2 persiapan ini. Dan atlet menurut saya itu satu profesi yang luar biasa. Karena kita nggak usah bicara mentalitas juara. Mereka lebih hebat dibandingkan saya kan. Latihan berjam-jam dan monoton latihan itu kan sepanjang bertahun-tahun. Karena kan atlet itu kan persiapannya untuk menjadi dapatkan golden S-nya itu kan masa jaya dia itu kan panjang Coach. Betul. Dari kecil. Ya, usia mungkin 5-6 tahun dia sudah latihan. Udah dapat golden S-nya itu mungkin di umur 21, 19, 20, 21 sampai ini. Cuma itu berapa tahun doang? Mungkin 35 tahun sampai 35 katakan begitu. Itu udah panjang banget tuh Coach. Belum lagi kalau dipaksa berhenti sama cedera. Ada faktor X, betul. Iya kan? Nah, dari situ kan masa sebenarnya itu setelah berhenti itu tuh masa kehidupan atlet itu yang sebenarnya tuh Coach. Betul. Artinya kan memang di sini itu memang atlet itu perlu ya punya soft skill ya. Betul. Entah apa yang dia minati gitu loh. Tapi kalau public speaking ini memang kalau menurut saya sih bagus banget. Itu perlu banget gitu loh. Setuju.
Karena segala sesuatu perlu komunikasi, kan. Setuju. Nah, sekarang misalnya contoh ya, katakan seorang atlet itu katakanlah ya 35 tahun misalnya atau 40 tahun, katakanlah paling panjang deh ya. Kan dia masih ada harapan hidup sampai 70-80 tahun misalnya. Berarti ada 30-40 tahun lagi yang dia harus menang dalam hidup nih. Iya, itu dia, Coach. Karena dia mempersiapkan menang dalam profesi dia sebagai atlet. Sesudah itu punya kehidupan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana bisa menang? Soft skill yang harus ditingkatkan. Soft skill. Mentalitas kita nggak perlu ajarin kan, mentalitas kan terbangun. Iya, karena mentalitas itu melekat sama diri kita. Hanya dalam konteks pertandingan. Iya. Nah, ini kalau saran saya dia bawa ke konteks kehidupan. Bagaimana saya ini yang terpuruk, yang misalnya ya, yang semoga tidak gitu, yang terpuruk, tapi saya bisa bangkit. Nah, mentalitas minimal harus ada. Mentalitas kan tidak hanya faktor tunggal, skillnya harus ada juga. Skill apa sih? Skill kemampuan komunikasi. Sehingga bisa menyampaikan ide, gagasan, minimal menciptakan pengalaman. Atau mengajarkan sesuatu. Kebermanfaatan kan dua, spiritual dan finansial. Ya mungkin kalau saya misalnya ya, bikin konten, manfaat finansial mungkin belum dapat, subscribe masih kecil. Tapi kan manfaat spiritual kan saya dapat. Ketenangan hidup, keberkahan hidup, kemudian rasa kebermanfaatan. Dari sana kan lama-lama orang bertambah subscribe, bertambah follower, kebermanfaatan finansial kan muncul. Tapi kan tidak menyerah. Nah, mentalitas kan teman-teman sudah miliki atlet. Menang 2 kali. Ya itu sih relate sih sama apa yang saya lagi komunikasikan kan. Kita komunikasikan itu kan second win. Jadi menang 2 kali. Jadi misalnya yang pertamanya ini kan kita jadi atlet. Second win kita nih menciptakan kedua ini apa nih gitu kan. Dan salah satu untuk melengkapi skill badminton saya nih, soalnya gitu kan. Atau atlet lain lah, udah punya skill lain, ya salah satu melengkapinya apa? Public speaking kan gitu kan. Gitu kan. Dan saya Mas Was ini kan saya sangat kagum karena tidak berhenti belajar. Nah, bahkan belajar tentang bagaimana menjadi coach di dunia bisnis. Nah, itu menurut saya menarik. Jadi teman-teman atlet yang kepengen bisnisnya berkembang, kemudian di coach, harus hubungi Mas Wahyu. Karena secara pengalaman punya, pengetahuan juga beliau tambah kan, latihan dan mengikuti beberapa program coaching, ambil certified itu kan bukan hal yang dilakukan oleh banyak orang. Dan kualifikasinya juga kan sangat tinggi. Itulah maksudnya inilah. Saya juga sama lah seperti Coach ini kan mau bermanfaat lah sama orang, bisa bantu banyak orang lah. Gitu. Terakhir nih Coach, pesannya Coach buat ini Coach, atau closing statement-nya lah buat pemirsa saya nih, Pak Ewa Mae nih. Nah, ada hal yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Salah satunya adalah Anda dan saya bisa dan selalu mendapatkan kesempatan kedua atau second win tadi. Kalaupun kita tidak bisa mendapatkan itu, maka kita bisa menciptakan itu. Caranya gimana? Teman-teman saya harus tetap bertumbuh setiap hari. Bertumbuh dari segi pengetahuan, relasi, atau bertumbuh dari segi hal yang lain. Nah, pesan saya, jadikan public speaking sebagai salah satu soft skill yang terus diasah, sehingga Anda dan saya bisa menang untuk kedua kalinya dalam hidup kita. Nah, itu dari saya. Kok tadi satu lagi lupa, Coach. Kalau mau beli bukunya, sekarang di mana nih, Coach? Bisa hubungi ke website saya, ongkihojanto.com atau ke Instagram saya, @ongkihojanto. Nah, bisa tanya-tanya di sana. Di situ juga ada informasi lengkap soal kepelatihan apa segala gitu ya. Oke, Pak E dan Pak E ini luar biasa sekali ini. Banyak insight nih mestinya dari Coach Ongki nih. Ini memang public speaking ini penting banget lah untuk kita tuh bisa berkomunikasikan dan mengkomunikasikan apa aja hal-hal yang baik ya. Kita mau jualan, kita mau jual diri kita gitu kan. Ini udah diungkapin semua nih. Tipsnya itu pokoknya ada 3 hal lah yang perlu diungkapkan seperti gitu ya. Nah, jadi buat Pak E dan Mae nih yang memang maksudnya ada sedikit takut lah dalam berbicara atau nggak berani, bolehlah nanti tulis di kolom komentar dan nanti bisa mungkin kalau mau ikut pelatihannya Coach Ongki bisa kontak langsung saya atau langsung ke webnya Coach Ongki, itu sangat memungkinkan sekali. Oke Pak E, sampai di sini dulu nih ngobrol tipis-tipis sama Coach Ongki dan ikutin terus ya Pak E ya channel saya ini dan support terus nih. Makasih. Sama-sama. Makasih. Mas.